Shalom, Sikamaya Digital Ministry mempersembahkan Sapaan Pagi Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamal Andrea. Program renungan pagi yang akan menemani Anda dalam memulai hari. Salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita siapkan diri untuk ambil bagian dalam berkat Tuhan melalui renungan pagi. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 2-6 berkata demikian. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pegawai bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, interaksi antara Yudas dan para imam-imam kepala sesungguhnya mewakili gambaran hidup tiap-tiap orang zaman sekarang. Bahwa setiap tindakan pastinya ditentukan atau diawali oleh adanya niat. Lalu untuk mewujudkan niatnya, maka manusia menyusun strategi, menyusun rencana atau siasat. Bagaimana supaya niat tersebut terwujud. Dari firman Tuhan ini kita bisa memetik beberapa pelajaran berharga, yaitu pertama, niat hati orang atau niat hati manusia itu sebenarnya harus dikelola dengan baik. Artinya, tidak selamanya niat hati manusia itu baik, benar, dan berkenan, berpadanan dengan kehendak Tuhan. Dan bisa saja niat hati kita sebagai manusia justru adalah lahir dari kedagingan kita sendiri. Kedua, jika niat hati itu lahir karena keinginan daging, maka niat tersebut bisa menjadi sarana atau jalan iblis mewujudkan misinya, yakni menjauhkan anak-anak Allah dari jalan yang telah ditunjukkan. Termasuk tentunya dengan adanya tawaran-tawaran atau iming-iming yang menurut kita sebagai manusia sangat menguntungkan. Ketiga, punya niat itu tidaklah salah. Apalagi jika niat itu adalah niat baik dan menghadirkan berkat bagi banyak orang. Dan sesungguhnya semua aktivitas keseharian kita, keseharian Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya memang lahir dari niat. Sepanjang hari pasti kita bekerja, berusaha dalam tugas kerja usaha kita masing-masing. Dan dalam aktivitas itu pasti kita berjumpa dengan berbagai macam orang, bahkan karakter serta sifat yang terkadang saja tidak menyenangkan bagi kita, termasuk berjumpa dengan pesaing-pesaing kita. Maka sebisa mungkin sebelum kita menentukan segala sesuatu melalui tindakan, maka tentunya hal-hal tersebut harus kita gumuli. Bahkan kalau perlu kita rundingkan dengan orang-orang yang terkait di dalamnya supaya apa yang menjadi niat kita tidaklah salah dan tindakan kita juga tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Tuhan selalu punya cara memperlengkapi kami sebagai anak-anak-Mu, termasuk untuk senantiasa ada di jalan yang Tuhan tunjukkan. Termasuk tentunya Tuhan tidak membiarkan kami memiliki niat-niat yang buruk, yang jahat, bahkan melahirkan dosa. Secara khusus tentunya hari ini dengan hikmat-Mu, Tuhan Engkau menolong kami, karena hanya Tuhanlah yang kami imani, sangat mengenal isi hati setiap kami. Saat kami bekerja berusaha, saat kami menggumuli persoalan-persoalan hidup kami, saat kami berjumpa dalam perjumpaan kami dengan sesama-sesama kami, mari Tuhan tolong jauhkan kami dari niat-niat yang tidak berkenan dalam pandangan Tuhan. Termasuk niat-niat yang pada akhirnya berwujud melalui tindakan tidak mengasihi sesama. Tuhan tolong pelihara berkati, tumbuh kembang anak cucu kami, pendidikan mereka, masa depan mereka. Bahkan karuniakan hikmat-Mu sehingga dalam proses tumbuh kembang mereka boleh mengenal siapa Tuhan dengan baik dalam asuhan-asuhan keluarga, rumah tangga, bahkan orang tua, serta persekutuan gereja-Mu. Berikan penguatan iman Tuhan,
bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka cita, bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Engkau lawat mereka satu persatu dengan kuasa-Mu, dan kami imani jamahan kuasa Tuhan melalui makanan, air minum, obat-obatan, bahkan kasih sayang setiap pribadi yang mendampingi, maka mereka akan mendapatkan pemulihan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami sukacita iman hari ini, oleh karena hari ulang tahun, oleh karena kesuksesan pekerjaan ataupun pendidikan melalui wisuda, mari Tuhan Allah karuniakan juga hikmat-Mu bagi mereka. Karena dalam tuntunan hikmat Tuhanlah maka mereka akan mengenal siapa Tuhan yang menjadi sumber kehidupan dan sumber sukacita. Siapa Tuhan yang telah menghantar mereka pada keberhasilan. Dan tentunya dalam tuntunan hikmat-Mu, mereka akan mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan terus bersyukur atas setiap nikmat yang Tuhan telah berikan bagi mereka. Seluruh keberadaan hidup kami sepanjang hari ini kami bawa kepadamu. Kami persembahkan kepadamu karena tentunya Engkaulah pribadi yang berdaulat secara penuh untuk seluruh keberadaan hidup kami. Hari ini kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan Sapa. Mari membagi berkat dengan membagikan Sapa ini kepada saudara-saudara yang lain.